Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrura, NPM 121-2019-079 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan UAS Praktik Audit dalam pengisian Atlas PT Aset Masa Depan. Nah, di sini sebelum kita mengisi indeks yang ada di Atlas, kita akan mengisi informasi pada klien kami. Jadi kita klik Home. Nah, di sini untuk bintang 3, pengisiannya secara manual. Untuk bintang 2, pengisiannya secara pilihan atau drop down. Dan untuk bintang 1, artinya pengisian secara otomatis. Nah, dalam informasi yang ada di sini, kita bisa lihat dalam soal atlasnya, kita buka informasi penugasan, informasi umum, yang mana di sini nama KAP-nya adalah Uwais Alkarni dan rekan. Kita ketik Uwais Alkarni dan rekan. Nah, untuk nama AP-nya juga sama, Uwais Alkarni. Nah, untuk nama klien di sini PT Aset Masa Depan. Untuk alamatnya di Jakarta. Untuk nomor telepon di sini bisa kita copy dari soalnya. Untuk NPWP juga sama, copy saja. Nah, di sini untuk sektor usaha klien kita pilih jawabannya yaitu perdagangan dan jasa. Status kepemilikan kliennya kita pilih yang swasta non-go public. Untuk tahun buku itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2018. 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Untuk tipe perikatannya adalah perikatan tahun pertama. Jenis perikatannya adalah audit atas laporan keuangan, standar auditnya standar profesional akuntan publik, dan standar akuntansi kliennya adalah SAK umum konvergensi IFRS. Nah, kalau sudah, kita buka audit cycle terlebih dahulu. Di sini untuk audit cycle berisikan tahapan atau alur yang ada di Atlas. Ada 3, yaitu ada praperikatan atau risk assessment, ada risk response, dan ada reporting. Lalu di sini juga ada laporan auditor independen, yang mana ini berisikan opini dari atas laporan keuangan pada klien yang sudah kita audit. Nah, di sini kita buka konten. Ini berisi indeks-indeks juga. Nah, ini berisikan list. Nah, untuk pengerjaan yang pertama, kita akan ke A110 mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Dan di sini juga untuk nama KAP, AP, dan klien, dan alamat dan tahun buku juga di sini sudah terisi. Jika ini semua belum kosong, kalau di sini masih kosong berarti tandanya kita belum mengisi informasi klien. Seperti itu. Nah, untuk A110 ini juga standar audit yang relevan adalah standar pengendalian mutu nomor 1, SA210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, dan SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Di sini pertama ada jenis usaha klien yaitu perdagangan dan jasa, maka resiko analisisnya adalah low. Untuk ini jawaban low itu sudah terotomatis dari atlasnya sudah terbaca. Begitu juga dengan nomor 2, status kepemilikan kliennya tadi kita pilih adalah swasta non-go public. Hasil analisis resikonya juga low. Untuk nomor 3, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, di sini hasil analisis resikonya adalah high, karena kita menggunakan SAK umum konvergensi IFRS. Nah, lalu untuk nomor 4, isi pelaporan keuangan terdahulu. Nah, ini kita pilih kriteria karena di sini jawabannya itu pengisiannya berwarna hijau, yang artinya kita pengisiannya secara pilihan atau drop down. Kriterianya di sini ada 4. Nah, lalu kita pilih yang terakhir,
adanya entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Maka dari itu, di sini muncul nih tadi A1101. Sebelumnya tadi tidak muncul ya. Nah, di sini untuk jawabannya masih pada kosong. Jadi kita harus isi A1101-nya mengenai isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di sini terdapat pertanyaan terkait isunya. Ada yang pertama, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Yang A, pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya, ini kita jawab tidak. Yang B, pada opini auditor sebelumnya juga tidak. Nomor 2, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Ini juga tidak. Yang nomor 3, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Juga tidak. Nomor 4, apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Ini juga kita pilih tidak. Nomor 5, apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Ini juga tidak. Nah, maka ini kita tidak perlu isi, dan di sini status KKP-nya sudah komplit. Kita previous index. Nah, di sini selanjutnya ada integritas manajemen A1102. Kita isi juga. Di sini ada pertanyaan. Nah, ini kita jawab tidak semua karena di dalam indeks ini juga tidak ada informasi di dalam soal. Maka kita jawab tidak. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat nomor 6. Apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang atau money laundry dan terorisme sebagai mana yang dimaksud dalam PMK nomor 55 yang telah diubah dengan PMK 155. Nah, di sini kita buka A1102.1 mengenai indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang atau terorisme yang dimaksud dalam PMK nomor 55. Untuk standar audit yang relevannya juga PMK nomor 55, prinsip mengenal pengguna jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Dan juga PMK nomor 155, perubahan atas PMK 55. Nah, di sini ada kategori pengguna jasa yang beresiko tinggi. Nomor 1, profil pengguna jasa. Apakah profil pengguna jasa akuntan publik termasuk kategori sebagai berikut? Yang A, politically exposed person atau PAP. Yang B, pihak yang terkait dengan PAP. Nah, di sini untuk nomor 1 ada pejabat negara. Kategori dalam pejabat negara di sini kita bisa lihat di detail. Ada kategori dari huruf A sampai huruf Q. Nah, karena di dalam perusahaan klien kita ini tidak ada, maka kita pilih tidak. Begitu juga nomor 2 kita pilih tidak, nomor 3 juga tidak. Pejabat yang memiliki fungsi strategis, di sini ada detailnya dari A sampai J. Lalu nomor 4 juga bisa lihat pejabat berdasarkan ketentuan kementerian dari kategori A sampai I, teman-teman bisa lihat. Lalu ini kita pilih tidak. Kita pilih tidak semua. Nah, tadi nomor 2 negara juga tidak ya. Nah, lalu nomor 3 bisnis. Apakah kategori bisnis pengguna jasa akuntan publik sebagai berikut? Ada usaha SPBU, usaha investasi berbasis emas atau logam mulia, dan lain-lainnya. Nah, ini dalam kasus kita, klien kita itu tidak memiliki kategori bisnis. Maka hasil analisis di sini itu kita pilih low. Jika perusahaan atau klien kalian memiliki kategori bisnis yang ada di sini, maka teman-teman bisa pilih high. Begitu juga dengan nomor 4, karena klien kami tidak ada kategori produk dan atau jasa, maka kita pilih low. Jika ada, teman-teman pilih high. Nah, lalu kita previous index. Nah, di sini A1102-nya untuk integritas manajemen sudah, jawabannya sudah muncul nih. Resikonya adalah low.
Nah, nomor 6, kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personil KP untuk penunjukan tim perikatan. Kita buka A1103-nya. Nah, di sini terdapat daftar personil KP. Nah, untuk yang berwarna hijau ini, teman-teman mengisinya secara manual. Nah, kita bisa lihat di sini di soal untuk personil KP-nya. Ini kita copy saja biar lebih mudah. Terus ini kita ganti warnanya. Nah, jabatannya bisa kita lihat juga di sini partner, wise bintang, partner, terus ini manager, sama salah, staff, dan yang lain staff sama tugas. Nah, selanjutnya analisis kompetensi personil KP terkait dengan rencana perikatan. Untuk yang berwarna putih ini sudah otomatis terjawab, sudah otomatis ada. Nah, untuk kompetensi KP personilnya ini kita harus jawab terlebih dahulu. Di sini terdapat pengalaman bidang audit, pemahaman terkait entitas, pemahaman standar audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien, pemahaman standar akuntansi keuangan, dan pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KP. Nah, di sini kita isi dulu nih, secara manual pengalaman bidang auditnya. Nah, ini bisa lihat. Kita copy saja. Nah, selanjutnya ini untuk pemahaman terkait entitas. Di sini bisa lihat di kolom kompetensi ya. Untuk Gemilang, ini dia perlu update SAK. Nah, maka di kompetensinya, untuk pemahaman standar akuntansi keuangan Gemilang, ini kita pilih tidak memadai. Untuk pemahaman terkait entitas, kita pilih semuanya memadai. Nah, ini kan tadi masih kosong ya. Nah, langsung ada jawabannya. Langsung terisi. Nah, pemahaman SA-nya juga sama, memadai. Juga pemahaman selanjutnya juga memadai. Nah, untuk SAK juga yang lain. Dan yang terakhir ini juga memadai. Maka di sini teman-teman bisa lihat untuk kompetensi personil KP-nya, untuk UAIS Bintang Khalid memadai, Gemilang perlu update SAK-nya, pemahamannya, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, Gagas, mereka memadai semua. Nah, selanjutnya analisis ketersediaan waktu. Untuk ketersediaan waktu, teman-teman bisa lihat di kolom batasan waktu. Di sini untuk Amora dan Gagas ada Amora izin belajar, Gagas itu cuti. Maka di sini kita isinya Gagas tadi cuti. Jadi kita pilih ya untuk cuti di kolom cuti. Untuk resign ini tidak ada. Tidak ada semua. PHK juga tidak ada. Akhir masa kerja juga tidak. Perikatan lain juga tidak. Nah, untuk Amora tadi ada izin belajar, maka kita masuk ke kolom lainnya. Tapi ya, dan untuk yang lainnya tidak. Tapi tidak. Nah, ini sudah lengkap semuanya ketersediaan waktunya. Untuk Kuai sampai dengan Nirmala itu memadai. Amora dan Gagas ada batasan waktu. Karena dia cuti untuk Gagas dan Amoranya izin belajar. Nah, maka di sini nih ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu. Ini terisi secara otomatis. Seperti itu. Nah, ini kita ke independensi. Nah, untuk independensinya, personil KP-nya, teman-teman bisa lihat di soalnya di sini untuk Bagus dan juga Nirmala,
Dia memiliki independensinya bagus, mempunyai istri sebagai direktur di klien, dan Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Maka kita jawab itu. Di sini kan ada pemahaman independensi, mempunyai hubungan hutang atau piutang atau investasi kepada klien. Terus ada mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Nah ini tadi ada Nirmala ya, dia mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Terus ada memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan, hubungan keluarga dengan pemilik, dan hubungan keluarga dengan manajemen kucing. Nah ini tadi bagus, itu dia memiliki istri, direktur di klien, jadi kita pilih iya. Untuk pemahaman independensinya, ini kita pilih semuanya. Nah, untuk mempunyai hubungan hutang ini tidak ya. Hutang piutang. Terus ini mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien, yang lainnya tidak, kecuali Nirmala. Tidak semua. Hubungan keluarga dengan pemilik juga tidak. Nah, yang terakhir ini yang lainnya tidak, kecuali dengan bagus. Itu dia pilihnya iya, karena istrinya direktur di klien. Nah, kalau sudah, muncul nih ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personil KAP. Di sini bisa teman-teman lihat untuk UAIS. Nah, di sini kita pilih nih sebagai tim perikatannya. Kita pilihnya itu yang memadai semuanya, baik itu kompetensinya, ketersediaan waktu, dan independensinya. Untuk UAIS Bintang Khalid kan ini mereka semua memadai. Maka kita pilih, tapi di sini karena Uwais dan Bintang sama-sama jabatannya sebagai partner, maka ininya kita pilih salah satu. Jadi Uwais yang kita pilih iya, tim perikatannya, untuk Bintang itu tidak. Nah, Khalid kita pilih, iya, ya. Terus Gemilangnya tidak, karena dia kompetensinya perlu diupdate SAK-nya. Lalu untuk Atala ini kita iya, karena semuanya memadai. Bagus, ini kita tidak, karena dia memiliki istri direktur di klien. Untuk Wahyudi ini iya. Untuk Nirmala ini kita pilih tidak karena independensinya juga tidak memadai karena adanya hubungan kerja sama bisnis dengan klien. Ini juga tidak. Amora karena ada izin belajar di batasan waktunya. Ketersediaan waktu Gagas juga sama seperti dengan Amora, adanya cuti di ketersediaan waktu. Maka yang kita pilih ini ada Uwais, Khalid, Atala, dan juga Wahyudi. Maka kita kasih inisial nama. Untuk Uwais adalah UAQ, untuk Khalid KLD, untuk Atala ATL, dan Wahyudi adalah WYD. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk inisialnya di sini. Di inisial. Nah, lanjut setelah itu peran dalam timnya kita pilih nih Uwais misalnya sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Atalanya sebagai ketua tim, ini sebagai anggota tim. Wah, oh, seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita tidak perlu isi. Nah, maka status KKP-nya akan komplit. Nah, di sini muncul jawabannya, resikonya nomor 6 itu adalah low. Selanjutnya yang terakhir, komunikasi dengan auditor pendahulu A1104. Nah, ini nomor 1 kita jawab, 1 dan 2 kita jawab 3. Untuk nomor 3-nya kita jawab itu tidak. Karena apakah ada keberatan profesional atas penggantian auditor? Ini tidak. Terus yang B, apakah terdapat permasalahan imbalan jasa yang belum diselesaikan oleh manajemen? Juga tidak. Nah, maka jawabannya seperti ini, status KKP-nya akan komplit. Kita back lagi. Nah, di sini muncul untuk nomor 7, A1104-nya jawabannya low. Nah, ringkasan resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, maka jawabannya adalah high. Untuk resikonya. Nah, ada pertanyaan, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Karena di sini high kan, maka kita jawab di sini, iya, kita akan terima. Nah, lalu kita disuruh jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko.
Nah, yang pertama kita akan memilih itu hanya auditor yang memiliki pengalaman minimalnya itu 4 tahun. Jadi kita tulis adalah tim audit yang dipilih hanyalah auditor hanyalah auditor yang punya pengalaman auditnya minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Nah, terus yang nomor 2-nya, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Nah, seperti ini. Jadi tim audit yang dipilih hanya pengalamannya minimal 4 tahun dan pernah mengaudit di bidang yang sama. Dan juga yang kedua, tim audit akan melakukan koordinasi secara rutin di setiap minggunya. Nah, ini sudah nih jawabannya. Lalu kita ke indeks selanjutnya, yaitu A120 tentang alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, di sini kita isi untuk alokasi jam jasa, teman-teman bisa lihat ya. Di sini di informasi penugasan, di info lain tentang penugasan, untuk mulai penugasannya itu 13 Desember 2018. Nah, ini SA yang relevannya ini ya, peraturan pengurus IAP nomor 2. Nah, lanjut di sini alokasi jam jasa, kita isi dulu nih rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Mulainya tadi tanggal 13 Desember 2018. Nah, ini untuk formatnya ini kan tanggal bulan tahun, tapi untuk di Excel saya itu bulan tanggal tahun. Jadi dari bulan dulu, bulan 12, tanggal 13, 2018. Untuk akhirnya di sini adalah 15 Maret 2019. Si bulan 3 tanggal 15 tahun 2019. Nah, untuk jumlah hari terisi secara otomatis 92 hari. Jumlah hari libur Sabtu Minggunya di sini ada 16. Kita ketik 16 manual, jumlah hari lainnya tidak ada. Maka kita kasih tanda petik 0. Jadi harus ada tanda petik baru 0 ya, jangan langsung 0 saja karena tidak akan terbaca. Kita enter, lalu maka jumlah hari efektifnya 76. Nah, di sini jam mulai kerjanya, kita lihat jam 8. Jam mulai kerjanya jam 8. Lalu jumlah istirahatnya di sini adalah jam 1. Jam 1, tulisnya jam 2 menit. Lalu jam pulangnya itu adalah 16.30. 16.30. Nah, maka jumlah jam kerja efektif per harinya ada 8 dan ini 570. Seperti itu. Nah, di sini rencana pengguna jam jasa dalam setiap tahapannya ada 3 tahapan ya tadi ya. Ada tahapan praperikatan dan risk assessment itu 71,66, tahapan risk responnya 449,49 jam kerja, tahapan pelaporannya 48,86 jam kerja dan jumlahnya jadinya 570,00 jam kerja. Seperti itu. Nah, ini jumlah jam kerja total keseluruhannya jadi jam paling lambatnya itu 7.30. Waktu jam kerjanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang dihitamkan. Nah, dihitamkan ini. Nah, ini kan ada alokasi rencana kerja otomatis. Nah, ini sudah otomatis dari atlasnya. Nah, ini teman-teman dari alokasi rencana kerja aktualnya ini bisa kita ganti, bisa kita rubah. Jadi, jam kerjanya itu tidak harus sesuai dengan jam kerja otomatis, seperti itu. Nah, maka di sini kita tulis nih alokasi rencana kerja aktualnya.
Misal di sini kita ketik jam 5 ya. Tahap total tahap perencanaannya misal. Terus total tahap periksa responnya untuk UAIS itu misalnya 32. Terus untuk total tahap reporting UAIS-nya itu misalnya 4. Seperti ini. Nah, untuk Khalid misalnya di sini kan otomatisnya 2225 ya. Jadi kita buat 23. Nah, ininya total tahapan risk responnya 140 misalnya. Terus total tahapan reportingnya 16 jam. Nah, yang lainnya kita buat sama saja. Salah. Ini juga 23 untuk Atala. Wahyudinya juga sama 23. Nah, ini Khalid, Atala, sama Wahyudi kita buat sama saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi jumlahnya itu seperti ini dan totalnya jadinya beda nih. Total dari otomatis itu kan tadi 570, untuk aktualnya 578. Nah, ini tidak apa-apa, berbeda. Seperti itu, asalkan eh, jadi otomatis ini kan yang sudah direncanakan ya, itu berbeda tidak apa-apa, asalkan eh, timnya ini mempunyai justifikasi terhadap pelaksanaan auditnya. Jadi untuk otomatis yang sudah direncanakan itu berbeda atau jamnya itu lebih besar dari jam aktualnya itu tidak apa-apa. Seperti itu, asalkan di justifikasi lagi. Nah, selanjutnya di sini untuk resiko penerimaannya kan itu high, kayaknya sudah otomatis ya. Terus jenis usahanya perdagangan dan jasa, statusnya juga swasta non-go public. Nah, ini AQCR itu adalah engagement quality control review, yang mana ini jika ada permasalahan atau case dalam perusahaan klien ini, maka akan dikonsultasikan kepada partner. Sehingga jika adanya pemantauan kualitas auditnya itu menjadi lebih baik dan jadi terjaga gitu. Nah, maka AQCR ini penting, maka kita pilih IKA. Nah, udah. Selanjutnya ini sudah terisi otomatis. Nah, ini jika ada lampiran dokumentasi boleh masukkan. Nah, ini maka status KKP-nya komplit dan simpulannya alokasi jam kerja sudah memadai. Nah, kita lanjut ke indeks selanjutnya. Nah, selanjutnya A130 surat perikatan. Nah, untuk surat perikatan ini juga sama ya SA-nya, standar pengendalian mutu nomor 1 dan SA210. Maaf, sebelumnya untuk A120 ini juga, eh, kan di sini teman-teman bisa lihat ya, di diagram ini. Nah, informasi status KKP-nya kan sudah 6% nih, sudah berjalan ya. Nah, untuk total akumulasi jam audit ini, itu tadinya tuh di sini kosong nih. Nah, tapi di sini sudah muncul rencana jam kerjanya. Nah, teman-teman bisa isi di A120-nya tadi, di sininya nih, misalkan. Di sini dia, misalkan di sini dia siapkannya oleh manajer. Manajernya Khalid ya. Nah, untuk di reviewnya ini oleh partnernya, misalnya Wise tadi ya. Tanggal dimulainya itu kan tadi 13 Desember 2018 ya. Nah, kita ketik bulannya dulu, baru tanggal, tahun. Nah, ini tanggal selesai juga sama. Nah, ini tanggal di reviewnya juga sama deh. Tanggal 13 Desember 2018. Nah, di sini untuk waktu mulainya disiapkan itu misalnya jam 8. Nah, ininya waktu selesainya jam 9 misal. Nah, jumlah jamnya itu sejam. Untuk waktu mulai di reviewnya misalnya itu jam 11. Waktu selesainya jam 11.30.
Nah, maka total waktu jumlah jamnya di sini jadi 30 menit. Nah, total waktunya jadi 1 jam 30 menit. Seperti itu. Nah, kita ke konten. Kita lihat, nah di sini jadi sudah jalan nih. Tapi di sini masih 0% ya. Nah, tapi di sini sudah jalan. Jadi UAI 1%, Khalid 1%. Tadinya sama-sama 0%. Jadi sudah jalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke A130. Nah, untuk A130 ini itu berisi surat perikatan yang mana dalam isi surat perikatan itu setidaknya tersaji dalam ini semua nih yang ada di atlas ini. Nah, maka di sini kita jawab itu iya semua. Kita pilih ya. Nah, di sini kita pilih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di huruf J nih. Tidak ada menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian. Yang mana ini tuh kita perlu ungkapkan nih, KAP-nya tuh perlu diungkapkan kepada klien bahwa eh, tidak bisa merasa bahwa opini itu kalau misalnya kita pakai jasa audit gitu ya, yang pasti opininya bakalan WTP gitu ya, wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya itu tidak seperti itu, walaupun kita menggunakan jasa audit. Nah, karena itu untuk WTP ini kan kita melihatnya itu dengan adanya temuan apakah si perusahaan atau kliennya ini tuh ditemukan adanya temuan atau tidak nih oleh auditor yang sifatnya material. Nah, jika misalnya ada temuannya itu yang bersifatnya material, maka bisa jadi opininya itu bukan WTP, bisa jadi itu WDP atau wajar dengan pengecualian. Jadi kita harus jelaskan nih, kita harus beritahu kepada klien, jadi supaya tidak salah seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, maka di sini simpulannya adalah surat perikatan memadai. Status KKP-nya komplit. Nah, kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu A140 tentang surat tugas. Nah, untuk SA yang relevannya adalah standar pengendalian mutu nomor 1 ya tetap. Terus ada SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan dan SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di sini sudah otomatis terisi. Nah, di sini pastikan dalam surat tugas juga setidaknya tersaji tujuan surat tugas sesuai nama klien. Ini ya. Jadi ini surat tugasnya harus sesuai ya sama nama kliennya. Misalnya PT Aset Masa Depan ya ditulisnya PT Aset Masa Depan, jangan PT selain dari PT Aset Masa Depan. Seperti itu. Terus penanggalan suratnya juga iya. Harus sesuai dengan tanggal perikatan. Nah, ini juga surat tugasnya itu dibuat setelah adanya surat perikatan dibuat. Jadi, jika surat perikatannya sudah keluar, maka setelahnya baru dibuatlah surat tugas. Jadi harus berurut dari surat perikatan, baru dibuatlah surat tugas. Seperti itu. Jadi maka ini kita jawabnya iya. Penomoran juga iya. Jawab semuanya iya ya di sini ya surat tugasnya ya. Maka simpulannya adalah surat tugas memadai. Nah, di sini tidak bisa diisi. Status KKP-nya komplit. Selanjutnya, kita ke indeks A150. Pernyataan independensi. Nah, di sini juga otomatis terisi ya. Nah, untuk form independensi ini, isinya itu terdapat nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini iya. Saya direncanakannya ini, tim perikatannya ini nih nama-namanya Uwais Khalid Atala Wahyudi. Nah, di, di form independensinya juga sama. Seperti itu. Harus sama. Nah, selanjutnya ini kita isi ya semua. Form independensinya. Di misalnya yang D, form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Terus juga yang C, seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi. Jadi semua tim perikatan itu harus menandatangani, bukan hanya partner saja, tapi semuanya. Terus juga nama tim perikatannya harus tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas. Nah, ini ya semua jawabannya. Nah, simpulannya, maka pernyataan independensi memadai. Status KKP-nya komplit atau selesai.
Nah, selanjutnya yaitu indeks D100, indeks laporan keuangan. Nah, ini di sini kita isi untuk nama kliennya adalah PT Aset Masa Depan, jenis usahanya perdagangan dan jasa, swasta non-go publik, awal pembukuannya. Ini kita lihat di soal data input kliennya ya. Nah, ini kita isi awal pembukuannya 1 Januari 2018. Periode berjalannya 31 Desember 2018. Lalu untuk periode berbandingnya 31 Desember 2017. Nah, seperti itu. Jadi kita isi manual. Nah, selanjutnya ini untuk standar akuntansi yang digunakannya SAK umum, konvergensi, IFRS. Input data laporan keuangannya kita pilih yang template kosong. Nah, ini kita klik kotak merah. Nah, di sini untuk judul indeksnya kita masukkan adalah laporan keuangan akhir periode. Mata uangnya adalah IDR, pembulatannya satuan penting. Nah, di sini ada tabel nomor akun, nama akun. Nah, ini kita copy saja dari Excel atlasnya. Kita copy. Lalu kita Nah, ini sudah. Selanjutnya kita isi mapping grup akunnya. Untuk mapping grup akun ini kita isi bahwa untuk kas kecil itu aset, sampai dengan aset lanjut. Lalu untuk utang usahanya, ini pilihan ya. Jadi kita drop down, utang usaha itu liabilitas sampai dengan utang lain-lain. Lalu untuk modal Tuan Hanif, ekuitas sampai dengan saldo laba. Lalu untuk penjualan usaha di sini adalah pendapatan, KPP juga kan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita isi lagi mapping kelompok akunnya. Nah, di sini kelompok akunnya untuk kas kecil kan aset lancar sampai properti investasi. Lalu tanah itu adalah aset lancar sampai dengan aset tak berwujud. Lalu untuk utang usahanya adalah liabilitas jangka pendek sampai dengan beban yang masih harus dibayar. Lalu untuk utang lain-lainnya liabilitas jangka panjang. Untuk modalnya ini adalah ekuitas sampai dengan saldo laba. Lalu penjualan usahanya kita pendapatan, KPP-nya kita pilih dan operasional. Lalu pendapatan lainnya kita masukkan pendapatan lain-lain. Lalu beban lainnya kita masukkan beban lain. Nah, selanjutnya untuk mapping header akunnya, di sini teman-teman lihat di soal. Di sini kita bisa copy aja langsung. Enggak kita isi di atlasnya di sini. Untuk kas kecil dan Bank Mandiri, kas dan setara kas, piutang usaha. Kita masukkan piutang usaha sama akumulasi penyusutan. Lalu biaya yang dibayar di mukanya
Itu uang muka dan beban dibayar di muka sama dengan biaya dibayar di muka. Oh, salah. Benar. Uang muka pembelian itu uang muka dan beban dibayar di muka. Terus uang muka PPN ini kita masukin pajak dibayar di muka, lalu persediaan kita masukkan persediaannya, persediaan, lalu investasi kita masukin investasi, lalu properti investasi kita masukin properti investasi tanah kita masukin tanah, bangunan kita masukin aset tetap, sampai dengan akumulasi mesin, lalu aset tak berwujudnya kita masukin aset tak berwujud. Nah, kalau sudah, ini utang usahanya kita masukin utang usaha. Utang pajaknya PPh 21 masa, kita masukin utang pajak sampai dengan utang pajak PPN masa. Nah, terus utang bank jangka pendek kita masukin utang bank jangka pendek, lalu utang beban yang masih harus dibayar kita masukin beban yang masih harus dibayar, beban kantor, utang lain-lain ini kita masukin utang lain-lain jangka panjang. Nah, kalau sudah modalnya kita isi di sini, modal di store. Laba ruginya kita isi laba rugi periode berjalan, saldo labanya kita isi di sini saldo laba. Lalu penjualan usaha kita isi di sini penjualan barang dagangan. HPP kita isi beban pokok pendapatan. Lalu beban gaji kita isi beban gaji dan upah. Beban listrik adalah beban administrasi dan umum kita masukin sampai dengan pos dan telekomunikasi. Lalu untuk beban penyusutan dan amortisasinya kita masukin beban penyusutan dan amortisasi. Lalu beban perlengkapan pajak, beban pajak ya, beban pajak yaitu administrasi dan umum. Sampai dengan beban perlengkapan kantor. Nah, setelah itu pendapatan lainnya kita masukin adalah pendapatan lain-lain sebentar. Oh, kita masukin pendapatan non operasional ya. Sebentar. Benar pendapatan lainnya kita masukin pendapatan non operasional, lalu beban lainnya kita masukin beban lain-lain. Beban lain bunga. Beban lainnya itu bunga bank, berarti beban bunga non operasional, lalu biaya administrasi itu beban non operasional. Nah, kalau sudah, ini kita isi lagi default akunnya, debit kreditnya. Nah, ini kita langsung copy aja dari sini. Terus angkanya juga kita copy aja. Nah, ini kita isi yang 31 Desember 2018, 31 Desember 2017-nya kita isi juga.
Nah, ini sudah semuanya diisi. Nah, di sini kan ada kolom kosong. Nah, ini kita hide saja. Karena yang perlu kita isi hanya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Nah, kalau sudah di sini kita input EBT-nya atau e-learning before tax itu adalah laba bersih sebelum pajak. Di sini teman-teman bisa lihat untuk EBT-nya di sini ada jawabannya 1935707. 1935707. Nah, ini kan cek EBT-nya masih cek kembali input data. Nah, jika kita isi di sini secara manual, maka di sini sudah balance cek EBT-nya. Nah, lalu di sini untuk EBT 31 Desember 2017-nya itu sebesar 18,478,717 Nah, maka balance. Nah, jadi seperti itu untuk jawaban EBT-nya di sini sudah ada ya semuanya. Nah, ini kalau misalnya dalam mapping hidden akunnya ini tidak ditemukan akunnya, teman-teman bisa klik tambah header di sini, lalu tambah akunnya di sini. Tergantung misalnya ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Tergantung dari akunnya. Seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke indexnya. Nah, juga untuk kalau pengisian ini semua, ini harus sesuai. Tidak boleh tidak sesuai. Karena bisa jadi nanti akan salah input. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk D100 ya. Karena ini cek EBT-nya sudah balance semuanya. Nah, selanjutnya kita akan ke indeks C110 penilaian materialitas akhir. Nah, di sini pada indeks di C110 ini, SA yang relevan adalah SA320 materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Nah, ini kan muncul nilai angkanya itu secara otomatis, yang mana sudah dikerjakan di indeks sebelumnya yaitu di A120. Nah, ini auditnya 31 Desember 2018. Jadi, angkanya sebenarnya sama ya dengan angka yang di unauditnya. Nah, di sini kan status KKP-nya masih incomplete. Di sini kita jawab nih kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material. Nah, ini kita isi tidak signifikan. Status KKP-nya akan complete. Nah, seperti itu. Sudah sama semuanya. Kita akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu C530. Untuk laporan auditor independen dan laporan keuangan final, SA yang relevannya adalah SA700, perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan, SA705, modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen, SA706, paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen. Nah, di sini untuk jawabannya, teman-teman bisa lihat di soal atasnya. Nah, untuk menjawab indeks C530 tadi, untuk laporan auditor independennya, bisa lihat di sini. Untuk nomor laporan auditor independennya, ini 48, kita isi di sini secara manual. 48. Tanggalnya itu adalah 15 Maret 2019, bulan. Baru tanggal, baru tahun. 15 Maret 2019, penandatanganannya adalah Uwais Al-Karni. Nomor izin AP-nya kita lihat di sini 027. Lalu pihak yang ditujunya adalah pemegang saham dan direksi. Saham dan direksi. Lalu tipe perikatan ini otomatis perikatan tahun pertama, audit tahunnya ke-1. Nomor induk KAP-nya kita isi adalah 21988. Salah. Oh, salah. Salah.
Bisa di sini. 2.1988. Nah, opini auditornya adalah wajar dengan pengecualian. Ini sudah otomatis WDP. Untuk lokasinya adalah di Jakarta. Nah, di sini langsung muncul nih nomor laporan auditor independennya 48 garing 1.1988 garing AU strip 01 strip 05 strip 027 strip 1 garing 1 garing 3 garing 2019. Seperti itu. Nah, ini untuk bulan dan tahun ya yang terakhir ini. 027 itu adalah nomor izin AP-nya. Ini audit tahun pertama. Seperti itu. Nah, ini kita checklist semuanya, tambahan paragrafnya. Penekanan satu hal dan hal lain. Nah, untuk penekanan satu hal, teman-teman bisa lihat juga jawabannya di sini. Bisa teman-teman langsung copy aja. Terus juga hal lainnya juga sama. Lalu untuk basis untuk opini wajar dengan pengecualiannya juga sama saja. Aku taruh di sini. Nah, ini sudah nih, kita isi semuanya, ya kan? Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik merah ini. Nah, muncul surat laporan auditor independennya, yang mana ini diperuntukkan untuk pemegang saham dan direksi. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Aset Masa Depan Terlampir dan terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ada LPE dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan, akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Nah, ini sudah dikeluarkan laporan auditor independennya oleh KAP. Nah, di sini ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, tanggung jawab auditornya juga. Lalu di sini ada basis untuk opini WDP-nya, sudah kita jelaskan mengapa kita mengeluarkan opininya WDP, wajar dengan pengecualian juga sudah ada. Nah, pengecualiannya juga sudah dijelaskan. Menurut kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis. Nah, di sini bisa teman-teman baca, terus juga ada penekanan suatu halnya, hal lainnya juga. Nah, di sini tercatat KAP Uwais Alkarni dan rekan. Nama AP-nya adalah Uwais Alkarni. Registrasi akuntan publiknya, nomor AP-nya 027 dan tanggalnya Jakarta 15 Maret 2019. Jadi seperti itu untuk pengisian atlas pada UAS Praktikum Audit PT Aset Masa Depan. Dan karena di sini status KKP-nya masih inkomplit ya, C5300 ini. Nah, kesimpulannya kita isi laporan audit independennya telah memadai, maka status KKP-nya sudah komplit. Nah, jadi kita bisa lihat di diagram informasi status KKP-nya. Nah, di sini muncul nih nomor LAI-nya, laporan audit independennya tanggal 15 Maret 2019. Maka A110, A120, A130 sampai dengan A150 ini sudah komplit semuanya, sudah terjawab. Lalu juga untuk D100-nya juga sudah. Terus juga untuk C110-nya juga sudah komplit, dan C530-nya untuk laporan auditor independen finalnya juga sudah komplit. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.